Alexander yang Agung dikenang orang antara lain karena prinsip yang ia pegang, yaitu there's nothing impossible to him who will try. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang bersedia untuk mencoba. Moto yang inspiratif, namun tidak selalu terbukti. Sebaliknya tidak demikian halnya dengan Tuhan kita. Kuasanya tidak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas dan yang terlihat melalui 3 hal di dalam sejarah. Sehingga bila kita bersandar dalam iman pada kuasa Tuhan, maka sesungguhnya bagi kita telah tersedia masa depan yang lebih baik. Untuk memasuki tahun yang baru, tak ada yang lebih kita perlukan selain iman pada setiap janji Allah yang diberikan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Allah sungguh baik dan penyertaannya selalu ada bagi kita semua. Anda tetap dapat menyampaikan ucapan syukur atau memberi kesaksian atas kebaikan Tuhan di sepanjang tahun yang lalu dan memohonkan harapan-harapan Anda di tahun yang baru ini. Semuanya itu dapat Anda tuliskan dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Tim doa gereja kita akan terus mendukung doa-doa Anda di sepanjang tahun ini. Di tahun ini, kita sedang membangun asrama bagi para mahasiswa kita di dekat gedung gereja kita di Pasir Koja dan membangun bukit doa kita di Lembang. Anda dapat mendukung dan mengambil bagian dalam pembangunan kedua tempat tersebut melalui persembahan janji iman. Bagi Anda yang telah menuliskan janji iman, Anda dapat memberikan persembahan tersebut dengan memasukkannya ke dalam amplop persembahan khusus atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi dan doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi. Mari kita mengisi tahun yang baru ini dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan agar rohani kita selalu disegarkan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita bagi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kau gunung batuku, kota bentengku, perisai hidupku. Tuhan, ku tak akan takut, tak akan gentar, Engkau di pihakku. Amin. Dalam kegelapan, Kau ada di sampingku. Dalam kesesakan, Dia memberikan kita kelegaan. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Tuhan, ku hadapi semua. Di tengah langkahku, saat Engkau menolongku. Walau badai datang, imanku tak goyah. Percaya selalu Kau Tuhan kekuatanku. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian kita sebagai pernyataan iman kita di dalam Tuhan. Tuhan, Kau gunung batuku, Dia kota benteng hidup kita. Bentengku, perisai hidupku. Tuhan, ku tak akan takut, tak akan gentar, Engkau di pihakku. Kami percaya Tuhan. Dalam kegelapan, Kau ada di sampingku. Dalam kesesakan,
Saya rasa jarang orang yang tidak pernah mendengar nama Alexander yang Agung. Pribadi yang lahir 350 tahun sebelum Kristus ini antara lain dikenal karena sikapnya yang gigih. Di usia 20 tahun, ia dinobatkan menjadi Raja Makedonia, sebuah wilayah di Yunani pada masa sekarang. Dalam kurun waktu 10 tahun berikutnya, ia berhasil memperluas wilayah kerajaannya ke 3 benua, yaitu sebagian dari Eropa, Afrika, dan Asia. Di saat ia berusia 30 tahun, usia yang masih muda, sedikit lebih muda daripada saya, ia telah berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di semenanjung Balkan, Mesir, Asia Tengah, Persia, dan India. Suatu prestasi yang sangat gemilang. Semua itu tidak diperolehnya secara mudah. Karena acap kali ia menghadapi perlawanan yang hebat dari kerajaan-kerajaan yang hendak ia taklukkan. Namun sesukar apapun keadaan yang ia hadapi, Alexander tidak pernah mau menyerah, namun terus berjuang dengan gigih. Kegigihan dan semangat juangnya yang tercermin dalam moto yang dipegangnya, yaitu there is nothing impossible to him who will try. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang bersedia untuk mencoba. Artinya, hanya bila orang bersedia untuk mencoba atau berusaha, barulah apa yang dipandang oleh orang lain sebagai hal yang mustahil, kemungkinan akan dapat ia wujudkan. Berbekalkan prinsip tersebut, Alexander menaklukkan semua negeri yang hendak ia duduki. Walaupun orang beranggapan bahwa negeri-negeri tersebut tidak mungkin untuk dikalahkan, namun Alexander tetap berjuang dengan gigih sampai ia berhasil mengalahkan para lawannya. Untuk memperingati kemenangan-kemenangannya tersebut, tidak kurang dari 70 kota didirikan di wilayah-wilayah yang ia duduki dan diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu Alexandria. Salah satunya yang paling terkenal adalah kota Alexandria atau Iskandaria di dekat kota Kairo, ibu kota Mesir di masa kini. Coba bayangkan kalau nama saudara diabadikan sebagai nama sebuah kota. Keren juga kan? Hanya saja sesudah ia berhasil menaklukkan India Utara dan bermaksud untuk berperang lebih jauh, ternyata para prajuritnya menentang keinginannya tersebut. Mereka telah berperang selama 10 tahun secara terus-menerus dan merasa kelelahan. Terpaksa Alexander membuat tentaranya kembali ke Babilonia dan 3 tahun kemudian ia meninggal dunia di usia 33 tahun karena menderita sakit. Peristiwa ini menunjukkan bahwasanya sehebat apapun kemampuan Alexander yang agung, ternyata tetap saja ia memiliki keterbatasan. Walaupun ia telah berusaha, tetap saja ia tidak mampu mempengaruhi para prajuritnya agar mereka terus berperang. Singkat kata, walaupun ia memegang prinsip tidak ada yang mustahil bagi orang yang bersedia untuk mencoba. There is nothing impossible to him who will try. Tetap saja Alexander harus menerima kenyataan tentang keterbatasan dirinya serta harus mengakui realitas dari kemustahilan. Apabila Alexander tidak dapat menghindari keterbatasan dirinya serta kemustahilan, maka tidak demikian halnya dengan Tuhan. Kemampuan atau kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia. Ia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rancangannya yang akan gagal. Sehingga bila Tuhan yang menyertai dan menolong kita, maka keterbatasan kita dan kesulitan yang kita hadapi tidak akan mampu menghalangi kita untuk mengalami masa depan yang indah seperti yang ia rencanakan bagi kita, umatnya. Ketidakterbatasan dari kuasa Tuhan ini antara lain dapat kita lihat melalui karyanya dalam kehidupan umatnya, bangsa Yehuda, yaitu keturunan Abraham yang tinggal di sisi selatan dari negeri Israel. Bangsa Yehuda
yang telah dikalahkan oleh tentara Nebukadnezar dan hidup sebagai orang buangan di negeri Babel. Semua itu mereka alami karena umat Tuhan ini telah meninggalkan Allah yang sejati dengan menyembah ilah-ilah yang palsu, yaitu para berhala yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Walaupun melalui para nabinya, Allah telah memperingatkan umatnya agar bertobat. Namun tetap saja mereka mengeraskan hati dan tidak mau menaati firman Tuhan. Sehingga hukuman Allah pun menimpa mereka. Salah seorang dari para nabi tersebut diantaranya adalah Yesaya. Yang 100 tahun sebelum masa pembuangan telah menyampaikan nubuatan yang berisi peringatan kepada bangsa Yehuda dan juga berisi janji Tuhan bahwa ia akan memulihkan umatnya. Janji yang dicatat dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21 yang telah kita baca dan telaah dalam ibadah awal tahun, yaitu di minggu yang lalu. Janji bahwa Allah akan menyediakan masa depan yang baru dan lebih indah bagi umatnya. The best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Ada hari esok bagi umatnya. 100 tahun sesudah Nabi Yesaya, yaitu menjelang bangsa Yehuda mengalami pembuangan, melalui Nabi Yeremia, Allah berjanji bahwa tidak akan selama-lamanya ia akan membuang umatnya. Sebagaimana yang dicatat dalam Yeremia pasal 29 ayat 10, Allah berjanji bahwa sesudah 70 tahun umatnya berada di dalam pembuangan, maka Allah akan membawa mereka kembali ke negeri tempat mereka berasal, yaitu Yehuda. Allah masih memiliki rencana untuk masa depan mereka. The best is yet to come. Sekarang 70 tahun pun berlalu dan Tuhan menggenapi janjinya. Penggenapan janji tersebut dicatat dalam kitab Esra. Di dalam kitab itu kita melihat bagaimana Allah bukan hanya berjanji, namun ia adalah pribadi yang di dalam kuasa, kesetiaan, kasih, dan hikmatnya benar-benar menggenapi janjinya. Atas dasar itulah, maka bila di awal tahun, yaitu di minggu yang lalu, saya mengajak saudara untuk menelaah janji Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Maka di sepanjang bulan ini kita akan melihat bagian-bagian dari kitab Esra yang mencatat penggenapan janji Tuhan tersebut. Janji Tuhan dan penggenapannya yang akan menolong kita untuk menghadapi masa depan bukan dalam kekhawatiran ataupun keputusasaan, namun dalam iman dan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Sehingga kalaupun orang berkata bahwa tahun ini bukan merupakan masa yang mudah, namun kita percaya bahwa the best is yet to come. Ada hari esok di dalam Tuhan. Kalaupun orang berkata bahwa situasi yang kita hadapi adalah mustahil untuk diatasi, namun kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible with God. Mari kita memulai telaah kita atas kitab Esra dengan membaca Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya.
biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, kitab Esra termasuk ayat-ayat yang baru saja kita baca ini mencatat penggenapan dari janji Allah yang ia sampaikan melalui Nabi Yesaya dan Yeremia. Janji bahwa Allah menyediakan masa depan yang baru dan yang lebih indah bagi umatnya. Janji yang minggu lalu telah kita lihat, yaitu didasarkan pada 4 sifat Allah. Di dalam hal ini, yaitu kuasa, kesetiaan, kasih, dan hikmatnya yang tidak terbatas. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, antara lain kita dapat melihat sifat yang pertama dari antara keempat sifat yang telah saya sebutkan tadi. Yaitu bahwasanya kuasa Tuhan tidaklah terbatas. Kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas. Sehingga yang pertama, ia sanggup mengendalikan segala sesuatu. Saya ulangi, kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas. Sehingga ia sanggup mengendalikan segala sesuatu. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 1 tentang bagaimana Allah mengendalikan Kores, Raja Persia, untuk menggenapi firman-Nya. Di ayat tersebut ditulis sebagai berikut. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Untuk memudahkan saudara dalam memahami ayat ini, adalah baik bila saya menjelaskan secara singkat latar belakang sejarah dari kerajaan Persia yang disebutkan di ayat tadi. Kerajaan ini bermula dari kerajaan Babel yang antara lain diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Pada masa pemerintahan Raja Belsyazar, keturunan dari Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel jatuh dan digantikan oleh kerajaan Persia. Raja-raja negeri Persia yang dicatat dalam Alkitab antara lain adalah Raja Darius yang memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Raja Ahasveros yang namanya disebut di dalam kitab Esther. Dan Raja Kores yang disebutkan di ayat 1 yang telah kita baca tadi. Sebagaimana halnya dengan kerajaan Babel. Demikianlah pada masa pemerintahan Kores, kerajaan Persia merupakan negara superpower atau negara adik kuasa yang sangat berpengaruh di dunia. Itu sebabnya di ayat 2 Kores berkata bahwa segala kerajaan di bumi berada di dalam kekuasaannya. Pernyataan Raja Kores ini tidaklah berkelebihan. Sebab pada masa itu kerajaan Persia memang merupakan kerajaan yang terbesar di dunia. Namun yang menarik, Allah sanggup mengendalikan hati dari Raja Kores. Sehingga seperti yang ditulis di ayat 1. Tuhan mampu menggerakkan hati Raja Kores untuk menggenapi firman yang telah ia sampaikan sebelumnya melalui Nabi Yeremia. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan tersebut. Sehingga benarlah apa yang ditulis dalam Amsal pasal 21 ayat 1. Yaitu hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Ayat ini mengingatkan saya kepada apa yang saya alami ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Halaman sekolah kami cukup luas. Berbatasan dengan area persawahan. Dan dipisahkan dari persawahan itu dengan sebuah sungai yang kecil. Di jam-jam istirahat,
Acap kali saya dan teman-teman saya bermain-main di sungai tersebut. Salah satu hal yang kami lakukan adalah membuat sebuah kolam kecil, lalu membuat parit untuk mengalirkan air sungai agar mengisi kolam kecil tersebut. Hal ini sama sekali tidak sukar. Sebab selama parit itu terhubung dengan sungai dan kolam tadi, maka dengan sendirinya air sungai akan mengalir dan mengisi kolam tersebut. Demikianlah halnya dengan hati raja di tangan Tuhan. Ia dapat mengalirkan hati raja itu kemanapun ia menghendakinya. Itulah yang terjadi pada diri Raja Kores. Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan kehendaknya, yaitu agar bangsa Yehuda terbebas dari pembuangan di Babel dan dapat kembali ke negeri mereka. Sebenarnya secara nalar keputusan dari Raja Kores untuk mengembalikan bangsa Yehuda ke negeri asal mereka ini merupakan keputusan yang mustahil. Sebab apabila 70 tahun sebelumnya Raja Nebukadnezar membuang bangsa Yehuda ke Babel, tentu hal itu ia lakukan dengan tujuan demi kepentingan ekonomis dan politik dari bangsa Babel dan bukan untuk kebaikan bangsa Yehuda. Sehingga kepulangan bangsa Yehuda ke negeri asal mereka seperti yang sekarang diperintahkan oleh Raja Kores sesungguhnya merupakan suatu kerugian secara ekonomis bagi bangsa Persia yang merupakan kelanjutan dari bangsa Babel. Tetapi itulah Allah, yaitu bahwa kuasanya tidak terbatas. Sehingga apa yang mustahil bagi manusia tidaklah mustahil bagi dia. Pertanyaan saya, adakah saat ini saudara sedang menghadapi situasi yang dikatakan oleh orang sebagai kondisi yang mustahil untuk terselesaikan? Bila itu keadaan saudara, saya mau sampaikan berita baik, yaitu bahasanya Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Ia sanggup mengendalikan segala sesuatu dan tidak ada hal yang mustahil bagi dia. Sehingga bila hidup saudara berada di dalam genggamannya, maka tidak ada yang perlu saudara khawatirkan tentang masa depan saudara. Apabila ia mampu mengendalikan pikiran dari Raja Kores, raja yang paling berkuasa di masa itu, maka ia pun pasti mampu mengendalikan siapapun dan apapun agar maksudnya bagi hidup Anda akan tergenapi. Selanjutnya, yang kedua, kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas sehingga ia sanggup mengenapi janjinya. Saya ulangi, yang kedua, kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas sehingga ia sanggup menggenapi janjinya. Hal tersebut terlihat baik di ayat 1 maupun di ayat 2 dan ayat 3. Di ayat 1 secara lugas ditulis sebagai berikut. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Kita melihat di ayat ini, bahwasanya tujuan Tuhan dalam menggerakkan hati Kores, yaitu Raja Persia, adalah guna menggenapkan kehendaknya yang telah ia utarakan melalui Nabi Yeremia. Dalam hal ini, seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu kehendaknya untuk mengembalikan bangsa Yehuda ke negeri asal mereka sesudah 70 tahun umatnya itu berada di pembuangan. Hal tersebut dipertegas oleh Raja Kores dengan menyampaikan pengumuman ke seluruh negeri Persia di ayat 2 dan 3 seperti berikut. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda
dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Pernyataan Raja Kores ini menunjukkan kesadaran dirinya. Perintah yang ia sampaikan agar bangsa Yehuda berangkat pulang ke Yerusalem adalah karena Tuhan Allah semesta langit yang menugaskan dirinya untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Bait suci yang telah diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar 70 tahun sebelumnya. Berarti Kores menyadari bahwasanya dirinya adalah alat di tangan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan bagi umatnya. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa keputusan Raja Kores untuk mengembalikan bangsa Yehuda ke negeri asal mereka, yaitu untuk membangun kembali bait suci yang ada di kota Yerusalem, merupakan suatu fakta sejarah. Hal ini terlihat melalui sebuah artefak atau benda peninggalan sejarah yang ditemukan oleh para arkeolog dari Inggris dalam penggalian di daerah Mesopotamia pada akhir abad ke-19. Artefak yang terbuat dari tanah liat yang berbentuk silinder dan yang pada bagian permukaannya tertera naskah yang ditulis dengan huruf Akkadian. Luar biasanya adalah silinder tanah liat yang telah berusia 2.500 tahun tersebut antara lain memuat perintah yang disampaikan Raja Kores, yaitu seperti yang dicatat di dalam Esra pasal 1 ayat 2-3 yang telah kita baca tadi. Artefak yang oleh para arkeolog diberi nama Cyrus Cylinder atau Silinder Kores ini sekarang disimpan di dalam British Museum di kota London. Artinya, artefak tersebut membuktikan bahwasanya isi Alkitab adalah bersifat akurat dan Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa sehingga ia sanggup menggenapi janjinya. Kesadaran bahwasanya Tuhan adalah pribadi yang mampu menggenapi firman-Nya tersebut akanlah menghapus rasa bimbang dan khawatir dalam hidup kita. Sebab sebagaimana ia menepati janjinya kepada bangsa Yehuda secara sangat akurat, demikianlah ia juga mampu menggenapi janji-janjinya bagi hidup kita. Sungguh tidak ada rencana Tuhan yang akan gagal. Apapun yang ia kehendaki pasti akan terlaksana secara sempurna tepat pada waktunya. Sekarang, yang ketiga, kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas, sehingga ia sanggup bekerja untuk kebaikan umatnya. Saya ulangi, yang ketiga, kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas, sehingga ia sanggup bekerja untuk kebaikan umatnya. Sebagai pribadi yang penuh dengan kasih, tentu Tuhan memiliki rencana yang indah bagi umatnya. Namun bukan saja ia memiliki rencana yang indah, ia juga sanggup untuk mewujudkan rencananya tersebut. Hal inilah yang membedakan antara manusia dengan Tuhan. Bisa saja seorang manusia memiliki rencana yang baik untuk orang yang ia kasihi. Namun karena kesanggupan manusia bersifat terbatas, maka tidak semua keinginan yang bersangkutan, sebaik apapun keinginan tersebut, dapatlah terwujud. Hal ini sama seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Akanlah berharap dan bahkan merencanakan hal-hal yang indah untuk masa depan anaknya. Ia berharap agar anaknya dapat meraih pendidikan yang setinggi mungkin. Ia berkeinginan agar anaknya memiliki karier yang cemerlang. Ia menambahkan agar anaknya memiliki rumah tangga yang berbahagia. Semua itu adalah hal yang mulia dan sepatutnya. Tetapi dalam realitas, keterbatasan dari sang orang tua tersebut mengakibatkan tidak semua harapan dan keinginannya akan menjadi kenyataan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Kehendak atau rencana yang indah bagi umatnya tidak akan terhenti hanya sampai pada suatu harapan. Ia sanggup mewujudkan keinginannya tersebut
sampai tuntas. Dan bukan hanya separuh-separuh. Sehingga kalau misalnya Tuhan mengerjakan suatu proyek tersebut tidak akan pernah terhenti dalam keadaan terbengkalai. Apapun yang ia rencanakan, janjikan, dan kerjakan, pasti akan diselesaikannya sampai sempurna tepat pada waktunya. Tuhan dalam bekerja bukan seperti pemahat Gutzon Borglum dari Amerika yang hidup di abad yang silam. Yang bersangkutan adalah perencana dan pemahat 4 wajah dari Presiden Amerika Serikat di Gunung Rushmore di South Dakota. Memang monumen yang diberi nama Mount Rushmore National Memorial ini sangatlah terkenal. Dan setiap tahun dikunjungi oleh 2 juta orang dari berbagai penjuru dunia. Namun sesungguhnya monumen tersebut adalah monumen yang terhenti di tengah jalan. Karena semula Gutzon Borglum berencana agar monumen yang ia pahat tersebut menggambarkan kepala sampai pinggang dari keempat presiden Amerika Serikat. Yaitu Presiden George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, dan Abraham Lincoln. Namun karena kekurangan biaya, sehingga monumen tersebut terhenti hanya sampai kepada gambaran wajah dari keempat presiden tersebut. Apabila Gutzon Borglum memiliki niatan yang baik, tetapi karena keterbatasan yang ada pada dirinya, dalam hal ini yaitu keterbatasan dalam hal dukungan dana, maka akibatnya niatan dirinya tidak pernah terwujud secara tuntas. Maka tidak demikian halnya dengan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas, sehingga ia sanggup bekerja untuk kebaikan umatnya sampai tuntas. Seperti yang ditulis dalam kitab Esra pasal 1 ayat 3-4. Bukan saja Tuhan membawa umatnya kembali ke Yehuda. Ia juga bekerja sampai tuntas dengan menolong mereka untuk membangun kembali kota Yerusalem dan bait Allah yang ada di dalamnya sampai selesai. Itulah Tuhan kita. Ia tidak pernah bekerja secara separuh-separuh, tetapi selalu bekerja sampai tuntas tepat pada waktunya. Bukankah besarnya kuasa Tuhan yang tidak terbatas ini yang telah ia tunjukkan melalui kehadirannya di dunia di dalam diri Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau? Kehadirannya yang terjadi melalui mukjizat sehingga Yesus lahir dari rahim seorang anak darah, yaitu Maria. Kelahiran Yesus yang menunjukkan bahwa Allah sanggup mengendalikan segala sesuatu, sanggup menggenapi janjinya, dan sanggup bekerja untuk kebaikan umatnya. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu pula lah yang menjadi jaminan bagi kita, janjinya bagi kita, umatnya. Yaitu bahasanya dia masih bekerja untuk masa depan yang lebih indah bagi kita. Pasti akan tergenapi tepat pada waktunya. Yang diperlukan di dalam semua ini adalah iman untuk menyambut janji Tuhan tersebut. Sebab seindah apapun janji Tuhan bagi kita, tetapi kalau kita tidak mempercayai dan menyambutnya dengan iman, maka sama seperti yang ditulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 2. Janji tersebut tidak akan berguna bagi hidup kita. Sebaliknya, apabila kita bersikap seperti Abraham, yaitu mempercayai janji Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Maka seperti yang ditulis dalam Roma pasal 4 ayat 21-22, janji Tuhan tersebut akan benar-benar kita alami dalam hidup kita. Singkat kata, apapun yang sedang saudara alami dan hadapi, percayalah kepada janji Tuhan, yaitu the best is yet to come. Yang terbaik masih menanti di hadapan saudara. Mari kita utarakan keyakinan kita tersebut melalui doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa janjimu dapat diandalkan. Karena Engkau yang berjanji adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas.
Sehingga tidak ada apapun yang dapat menghalangi dirimu. Sebaliknya engkau sanggup mengendalikan segala perkara untuk menggenapi rancanganmu yang indah dan baik bagi kami, hidup umatmu ini. Oh Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dengan percaya di dalam Tuhan Yesus ada masa depan yang lebih baik. The best is yet to come. Engkau masih bekerja dalam hidup kami dan Engkau tidak selesai bekerja dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan masa depan ini dalam tangan Tuhan. Meyakini Tuhan yang pegang hari esok kami. Kami menyerahkan hari-hari yang akan kami lewati tahun ini ke dalam tuntunan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang pegang kendali, semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Dengan percaya kepada firman-Mu, saya berdoa ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Menjamah semua orang yang penuh dengan pergumulan dalam hidupnya. Bukalah jalan di saat tiada jalan. Bukalah pintu-pintu yang tertutup. Dan curahkan berkat dan mukjizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat bekerja. Semua yang Kau jadikan indah pada waktunya. Kepadamu ya Tuhan Yesus, di dalam iman dan pengharapan kami berdoa. Yaitu di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, mari kita mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan, Allah yang layak untuk diagungkan dan ditinggikan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
karena Engkau berkenan untuk menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kuasa-Mu yang tak terbatas itu kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami, yang menuntun hidup kami, supaya perjalanan kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk semua umat-Mu ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati setiap keluarga dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau juga yang melindungi kami dari segala mara bahaya dan menyembuhkan penyakit kami. Engkau berkenan ya Tuhan memberkati umat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Hikmat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga umat-Mu dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat di masa yang tidak mudah ini. Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati umat-Mu, baik mereka yang sudah memberikan persembahan maupun mereka yang akan memberikan persembahan. Persembahan ucapan syukur kepada Tuhan dan persembahan persepuluhan. Dan sekarang dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan kami berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.